kali. Bisa beda begini. Aku dari sekolah, aku habis maksudnya bolos. Enggak. Aku habis dari rumah teman nih. Ini buktinya aku kan pulang awal, Papa. Awalnya ya. Ini bukti aku ada PR. Kalau itu PR aku. Ini ada PR. Tentang apa? Bangunan Papa. Papa bisa? Dulu Papa bekas anak olimpiade matematika juara 1 dari belakang. Kan tapi serius, soal ini Papa bisa. Nah, Mama dulu. Oke. Sebangunan adalah perbandingan antara satu bangun dan bangun yang lainnya yang memiliki perbandingan yang sesuai. Di antara bangun 1 dan bangun 2 itu antara lebar dan lebar, panjang dan panjang itu hasilnya sama. Nah, ada juga temennya namanya kongruensi. Kongruensi itu ketika satu bangun dan juga bangun lainnya itu bentuk dan ukurannya sama persis. Kongruensi contohnya ini. Jadi kan ini sama-sama kan? Nah, kalau kesebangunan itu misalkan ini sama ini, atau misalkan PR kamu sama kertas di dalamnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, buat PR kamu ini, apa? Ini tuh tentang figura. Kebetulan di sini Papa punya figura. Udah ada fotonya. Nah, fotonya apa nanti Papa kasih tahu. Di sini juga Papa udah jelasin sedikit. Angkanya nggak 100% sama kayak di buku kalian. Cuman angkanya ini memang lebih sulit. Cuman karena yang lebih sulit itu lebih penting gitu ya. Jadi misalkan kalian ada tugas, jadi bisa lebih gampang. Oke, kita lihat di sini ya. Cuma dipegang. Oke, ini kan panjang dari figura atau yang bagian kertas dalamnya itu kan 29,7. Nah, untuk lebarnya 21 cm. Ini yang di sininya nih. Nah, untuk lukisannya itu kan ada jarak antara kiri dan kanan, ya. Oh, yang ini apa? Iya. Nah, ini masing-masing kiri itu 4, kanannya itu 4. Sekarang kita harus cari panjang lukisannya. Yang ini ya. Ya, yang ini, sorry. Yang ini. Lebar lukisannya sama lebar yang ini. Lebar tulisan itu kan ada tulisannya kan? Oh, iya. Nah, pertama kita bakal cari panjang tulisannya. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Enggak, aku lupa apa. Kamu bodoh. Yang satu sekolah, kerja tidur, yang satu sekolah, warnet mulu. Oke, jadi buat nyari P atau panjang dari dalam lukisan ini, itu kita cari selisih. Nah, ini kan totalnya 29,7. Dengerin dong. Oke. 29,7. Di kiri berapa? 4. Di kanan berapa? 4 juga. 4 atau 4? 4. Pinter. Emang pinter. Nah, kalau kita kurangin, dapat hasil tengahnya itu berapa? 29 kurang 8. 21,7. Ini untuk bagian yang ini. Ya. Nah, 21,7 ini dipakai atau digunakan buat cari lebar ini. Dengerin nggak sih? Ini, Pak. Bener. Ini.
Jadi pakai perbandingan. Karena kan dari lukisan ini sama figura ini sebangun ya. Papa bilang sebangun kan? Ya. Jadi kita pakai perbandingan yang kecil dibanding yang besar. Yang kecil dibanding yang besar. Ini P-nya bisa kita lengkapin 21,7. Jadi kita lengkapin yang ini dulu. Kecil dibanding besar sama dengan Besar dibanding kecil. ngaco. Tahu. Aku nggak tahu. Samanya kecil dibanding besar sama dengan kecil banding besar. Nah ini karena dia bagi di ruas yang kiri, jika dipindahkan ke ruas yang kanan, maka dari bagi jadi Kali. pintar sekali. Nah ini angkanya kebetulan koma. Papa di sini udah ngitung tadi sebenarnya pakai kalkulator. Cuma nanti di soal kalian nggak boleh pakai kalkulator sama sekali. Makasih bapaknya. Biar cepet. Ya udah ya. Nah ini jadi hasilnya 0,73. Nanti kalau kalian nggak percaya, hitung sendiri. Malas. Jadi ini habis 21 nya tetap ada di sini. Nah ini kalau dikali hasilnya 15,33 atau papa buletin 15,3. Jadi ini nemu, ini nemu. Berapa ini tadi? 15,3. Sekarang yang terakhir itu yang Y ini. Ada yang tahu caranya gimana? Saya tuh dikurangin Pak. Yang mana? Yang satu dan satu dikurangi 21. Asik. Nah begini nih, kalau masuk kelas, tapi bagian akhirnya doang. Taunya akhirnya doang. Bener caranya, tarik selisih dari angka 21 sama yang paling atas ini 1, ini 15,3, 1, Y sama 1. Karena kan ini kalau semua di total hasil 21 kan? Ya. Jadi 21 dikurangi 1 yang atas, dikurangi 15,3 atau yang tengah, yang lebar tadi kita udah cari, dikurangi 1 jaraknya, dikurangi Y, dikurangi 1 juga. 21 kurang 3 berapa? 28. 28 18. Ini kita tulis dulu. Ini kan 18. 18 dikurangi 15,3 berapa? Anggap di sini belakangnya ada 0. 3,3. 3,3. 2, berapa? Benar 2, berapa? 10 kurang 3 berapa? 7. Jadi 2,7. Jadi di sini 2,7. Nah, kurang lebih contohnya kayak gini ya. Ngerti nggak? Enggak sih Pak. Aku lebih perhatiin gambar ya, gambarnya bagus. Iya, foto naon Pak? Iya, foto. Iya kan foto Ingat Jati. Keren ya? Jadi sesama, enggak itu apa Pak? Jadi gini ceritanya. Salah. Buka Pak. Ini tempat kelihatan.
1946. Tahun di mana Indonesia masih dalam masa mempertahankan kemerdekaan dan mengupayakan pengakuan negara lain akan kemerdekaan. Tentunya ada masalah, konflik, dan perpecahan antara yang merdeka dan tidak mengakui. Belanda contohnya. Diplomasi dilakukan untuk menyudahkan segala konflik, memutuskan pembagian wilayah dan perjanjian lainnya. Maka dari itu, izinkan kami untuk mempersembahkan Linggarjati. Memang sebelumnya ada perundingan Goods Value, namun hal ini tidak menyelesaikan satupun permasalahan. Keduanya bersikeras mempertahankan keyakinan demi bangsa dan negara masing-masing. Pada akhirnya, delegasi pun kembali merencanakan perundingan yang layak dengan hasil yang sepadan. Perundingan kemarin tidak ada gunanya. Kapan saja kita tidak dapat, dan rasa hormat akan negara kita masih belum ada rasa hormatnya. Kumaha tuh? Menurutku, ada baiknya kita melakukan perundingan. Tapi bagaimana kita mendapatkan keuntungan dan seluruh daerah Indonesia diakui sepenuhnya? Tidak masuk akal. Sehingga Indonesia memutuskan dan mengajak delegasi Belanda untuk berunding kembali. Belanda setuju dan ini yang mereka diskusikan. kabar bahwa Indonesia mengajak kita kembali untuk berunding. Sebaiknya kita terima. Kita harus berdiam matang-matang. Di kekuatan, we have better weapon, we have better soldier, we have more power. Kita punya 30 juta power. Dengan peradaban Belanda, kita bisa menjajah negeri yang hanya berisi orang-orang bodoh. Tapi sebelumnya, Anda tahu kopi ini apa? Kopi ini, bubuk kopi ini adalah bubuk kopi pilihan dari Indonesia yang berasal dari biji-biji pilihan di Pulau Bali. Bayangkan kopi ini bisa Anda minum setiap hari di Belanda. Jadi, Pulau Bali atau pulau-pulau lainnya kita tidak bisa kasih begitu saja. Malah orang-orang masuk kita. Bagaimana jika Indonesia tidak menang? Masih banyak jalan keluarnya. Negeri ini kayak Golden Hours atau masih banyak pulau lainnya atau kita sama saja. Tidak mungkin kita serang. Kita memang punya 30 juta power, tapi apakah ini sebanding dengan apa yang mereka lakukan? Lebih baik kita menunggu hasil perundingan nantinya. Betul bukan? Tiga delegasi memilih untuk berdamai, sepakat untuk menghentikan perang serta gencatan senjata. Tetapi suatu ketika Pak, kira-kira masa depan Indonesia bisa ngalahkan Jepang nggak ya? Ngimpi lu. Bisa aja bukan? Entah sebelum mengalahkan Jepang orang belum bebaskan
daerah Indonesia dipenjajah, bener tuh? Bener sih. Ya, semoga ada lah jalannya. Dan akhirnya mimpi ini terus menjadi cita-cita dari setiap pemuda-pemudi seluruh tanah air Indonesia. Tinggal menghitung hari sampai delegasi tersebut diadakan. Tiba harinya, perundingan pun dilaksanakan. Kedua delegasi berkumpul di Linggarjati, sebuah daerah di kota Cirebon. Ini yang mereka bicarakan. Good morning, Wilujeng Enjing, dan selamat pagi semuanya. Today, kedua delegasi akan memutuskan pembagian serta perundingan antara wilayah bangsa Indonesia dan Belanda. Please, all of you guys, take a seat. Tiga. Yang pertama, kita akan mempersilahkan Belanda untuk berpendapat. Netherlands delegation, kalian bisa. Thank you, I will speak bahasa. Sebelumnya, Wilujeng Enjing, selamat siang, good morning. Terima kasih atas undangan perundingan yang telah diberikan. Semoga dengan ini bisa tercapai kesepakatan antara dua belah pihak. Tapi sayangnya, yang pertama, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara kayak kalian kecil begini mau sosokan merdeka kalah. Maksud mana lawan? Kalian memang belum merdeka. Sudah, jangan Belanda. Langsung merdeka. Mereka dengan proklamasinya. Kapan? Sudah disiarkan di radio. Kami tidak dengar sama sekali. Cik, senjata dong banyak. Radio nggak punya. Senjata pakai bambu. Mau aku kawan. Kami sudah menang intinya dengan persenjataan yang ada. Kami tidak dengar sama sekali. Radio nggak punya. Senjata banyak. Maksud kalian apa? Nih, Belanda itu ketinggalan zaman. Harap tenang semuanya. Saya meminta kedua delegasi untuk tenang selama perundingan ini berlangsung. Persetujuan dapat dicapai bila kedua negara berdiskusi, bukan berperang. Silakan Indonesia. Kami dari pihak Indonesia meminta agar Belanda menghentikan segala penjajahan yang ada di dalam negeri kami. Kami dari Indonesia memiliki lebih dari 100 pulau yang kaya akan rempah, sumber daya, dan segalanya. Atas nama bangsa Indonesia, kami tidak akan tinggal diam. Selanjutnya bisa ditanggapi oleh Belanda. Di luar sana ada lebih dari 1000 pasukan. Di luar sana ada lebih dari 1000 senjata yang tentu saja bisa melawan kalian semua. Bukan itu cara kami. Dengan ini kami meminta Pulau-pulau dari Indonesia dengan misalkan Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah kekuasaan Indonesia. Itu saja. Indonesia saatnya menanggapi. Kami tidak setuju. Kami meminta penawaran lain dari Belanda. Lalu, apa penawaran dari Indonesia? Nah, kami dari Indonesia meminta buy one get one free. Indonesia, tolong serius mengenai hal ini. Kami minta Belanda mengakui seluruh daerah Indonesia dan diakui kemerdekaannya. Dan sebagai gantinya, kami akan memberi satu pulau yang kaya akan sumber daya dan segalanya. Itu yang ditawarkan Indonesia. Belanda, setujukah mengenai hal ini? Seperti yang kami bilang, di sana ada pasukan
senjata dan kendaraan tempur dan bisa saja langsung kami kerahkan ke wilayah strategis Indonesia. Tinggal pilih saja, jika Indonesia ini dihormati dan diakui, kalian bisa ambil Pulau Madura, Jawa, dan Sumatera. Lebih dari itu, Nasu Montevideo adalah urusan kami. Atau kalian semua habis rata di dalam senjata. Indonesia, sepertinya ini keputusan yang sangat sulit. Butuh waktu untuk berunding. Baik, berikan waktu untuk berunding. Mana ini? Kalau kita tetap kokoh, kekeh dalam pendirian kita akan menciptakan perang. Jadi kita harus mengambil resiko untuk berperang. Ya jangan. Kalau kita tetap kokoh dan kita mengambil perang, negara kita bisa hancur. Secara pertahanan dan juga keamanan kita masih sangat amat rendah. Jadi kita harus mengalah dengan Belanda dengan mengambil 3 pulau saja. Yang mau tidak mau, setidaknya negara kita diakui kalau kita sudah merdeka. Baik, apakah sudah ada kesepakatan? Baik, kami pihak Indonesia menyetujui persyaratan Belanda. Apa yang kamu bilang? Kami tidak bilang apa-apa. Kami tidak ada bilang apa-apa. Saya tidak percaya ini. Apa iya? Serius, kami tidak ada bilang apa-apa. Kami setuju dengan persyaratan yang diberikan Indonesia. Lebih baik kita langsung menandatangani saja, bukan? Yap, silahkan untuk kedua belah pihak untuk menandatangani perjanjian atau armistice. Lucu kamu. Coret-coret. Dengan ini, perundingan selesai dan kesepakatan antara kedua belah pihak diwujudkan. Kedua delegasi bisa kembali ke tempat masing-masing. Dina Perhantosana, Abdi yang berjanji. Foto bareng. Bapaknya oh iya laki. Bapaknya Pak Uceng nyariin udah kan air macan pak air macan air buaya ini bisa dia bapak ya kalau tak aneh ini pun di pak jadi ditengok tuh enggak aneh nih sebuat Nah, kurang lebih gitu ceritanya. Wow, keren. Jadi abis itu apa, Pak? Nah, setelah perundingan yang di Linggarjati ini, ada masih banyak perundingan-perundingan yang lainnya. Ada perundingan landfill, Blumroyen, dan yang terakhir perundingan KMB. Maaf dari Papa lepas lagi. Panas siapa ya? Lumayan. Masa.
Nah, di setiap perundingan juga banyak sekali perdebatan, banyak sekali percekcokan dan juga pemberontakan dari entah Belanda ataupun Indonesia, dan hasilnya juga berbeda-beda. Ini adalah salah satu cara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan di bidang diplomasi. Kang kira seperti itu. Oke lah. Sama-sama. Thank you. Bisa kita kan dulu. Terus sama Dan demikian drama singkat mengenai anak papa yang bingung tentang figur akun sosial. Dengan demikian, semoga perjuangan dengan cara diplomasi bisa terus diperjuangkan. Atas nama kelompok 4, kami mengucapkan terima kasih.